Assalamualaikum Sobat Pintar, jumpa lagi dengan Bang Nazar Husaina. Pada kali ini kita akan membahas seri tutorial Zoom tentang bagaimana cara membuat schedule meeting atau jadwal pertemuan di aplikasi Zoom Meeting. Mari kita mulai. Untuk membuat jadwal di aplikasi Zoom Meeting bisa melalui dua cara. Yang pertama bisa melalui browser, yang kedua bisa melalui aplikasi Zoom itu sendiri. Pertama-tama kita coba mulai menggunakan browser. Kita sign in dulu, kita isi email addressnya dan passwordnya. Kemudian setelah kita login akan muncul seperti ini. Kita lihat ke bagian atas sebelah kanan, ini ada schedule a meeting. Nah, kita pilih yang schedule a meeting. Kemudian muncul seperti ini. Kita akan mulai membuat schedule dari sebuah pertemuan dengan topik misalnya seminar kemudian deskripsi dari meeting itu sendiri, ini biasanya opsional. Di sini kita mengatur tanggal berapa pertemuan akan dilakukan. Kita pilih tanggalnya, misalnya di tanggal 1 Februari 2021, kemudian pukul 9. Di sini kita pilih bisa PM atau AM. Kalau AM anti meridian itu biasanya dari jam 00 sampai jam 12 siang. Kemudian kalau PM adalah dari jam 12 siang sampai jam 24 malam. Jadi kita pilih yang IM untuk jam 9 pagi. Durasinya kita pilih misalnya 3 jam ya. Kalau di sini muncul bahwa akun ini adalah akun basic, jadi hanya mempunyai 40 menit waktunya. Nah, kalau akun pro ini tidak akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita pilih time zone-nya sesuai Jakarta. Di sini apakah kita menggunakan recurring meeting? Kalau recurring meeting ini adalah pengulangan atau jadwal yang berulang, kita tidak centangkan saja. Kemudian di meeting ID ada generate automatically, ada personal meeting ID. Direkomendasikan di sini menggunakan generate automatically. Jadi kita tidak mengekspos personal meeting kita ke orang lain. Kalau generate automatically ada ID meeting yang bisa berubah-ubah secara otomatis. Kemudian security-nya menggunakan passcode, ini biasanya sudah otomatis, kita bisa merubah di sini misalnya 134. Selanjutnya ada waiting room. Misalnya ada peserta yang mau bergabung dalam pertemuan tersebut, tidak bisa langsung masuk. Kalau sudah dipersilahkan oleh host, baru bisa bergabung dengan pertemuan tersebut. Kita bisa centang waiting room ini untuk mencegah orang yang tidak kita inginkan, misalnya tidak terdaftar, bisa bergabung dalam seminar tersebut. Selanjutnya videonya. Di sini sudah terpilih ada on, ada off. Apakah
video dari host ini hidup atau mati, ya, aktif atau tidak, kita bisa memilih di sini. Misalnya hostnya on, partisipannya off. Selanjutnya meeting option, allow participant to join anytime. Apakah kita mengizinkan peserta itu bergabung kapan saja? Biasanya kalau kita sudah mengeset jadwal tadi di atas, ini nggak usah dicentang. Selanjutnya mute participant event on tree, berarti kita akan memute peserta pada saat bergabung. Jadi ini biasa kita centang saja supaya untuk mencegah suara-suara yang tidak diinginkan pada saat peserta masuk. Selanjutnya automatically record meeting on the local computer. Apakah kita akan mengaktifkan pertemuan tersebut direkam secara otomatis di lokal hard disk kita atau tidak? Ini pilihan kita masing-masing. Selanjutnya approve or block entry for user from specific countries atau region. Apakah kita menyetujui atau tidak, atau memblokir peserta dari negara yang spesifik misalnya, ya, apakah kita hanya mengizinkan orang dari Indonesia saja atau kita memblokir orang dari negara lain misalnya. Oke, ini tidak perlu. Selanjutnya kita save saja, akan muncul seperti ini. Ini adalah schedule yang sudah kita buat, topiknya seperti ini. Di sini sudah ada passcode-nya. Selanjutnya di sini sudah ada invite link-nya. Untuk kita membagikan kepada peserta, kita bisa dengan mengcopy invite link ini. Jadi kita copy invitation. Selanjutnya kita copy seperti ini. Ini adalah invitation dari pertemuan tersebut. Ini yang mengundang, kemudian topiknya, waktunya. Ini adalah link dari pertemuan tersebut. Di link ini sudah lengkap dengan username dan password. Atau kita tidak menggunakan link ini, bisa bergabung melalui meeting ID dan passcode. Di sini meeting ID-nya adalah meeting ID yang dibuat secara otomatis, bukan menggunakan personal meeting ID. Jadi ini akan berubah setiap saat kita membuat jadwal. Selanjutnya, kalau cara kedua hampir sama, kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang sudah terinstall di PC atau laptop kita masing-masing. Di sini setelah kita login akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa klik di home. Selanjutnya kita memilih schedule. Kita klik di schedule. Topiknya misalnya pertemuan online tentang media sosial. Kapan kita mau ini, misalnya pada hari Selasa Februari, jam, kalau di sini sudah muncul 24 jam ya, jadi kita tinggal milih misalnya jam 9 pagi. Berapa durasi waktunya, misalnya 3 jam, ini akan muncul. Jadi kalau untuk mencegah bahwa 40 menit nanti akan tertutup sendiri, kita bisa pilih 30 menit misalnya. Ini recurring meeting, apakah kita akan
mengulang kembali pertemuan tersebut, kita tidak usah centang, kemudian kita pilih saja misalnya time zone-nya Jakarta. Di sini juga kita memilih generate automatically. Di sini passwordnya sudah beda lagi, bisa kita pilih misalnya password ini tidak usah kita rubah ya. Kemudian di sini kita tidak memilih waiting room, jadi peserta yang akan bergabung tidak perlu disetujui oleh admin atau oleh host. Selanjutnya hostnya kita on kan, partisipan juga kita on kan. Kalendernya apakah kita memilih kalender, misalnya kalender Google Calendar. Ini adalah advanced option, pilihan tambahan. Di sini apakah allow participant to join anytime, sama seperti tadi. Di sini kita hanya memilih mute saja, kemudian kita akan merekam otomatis di komputer dan kita save. Oke, kita kembali ke aplikasi tadi. Ini dia, kita sudah membuat schedule. Kemudian kita untuk melihat bahwa schedule kita sudah ada, kita bisa klik di meeting di bagian atas. Di sini sudah muncul, ini karena sudah tersinkronisasi dengan website. Berarti yang pertama kita buat di website adalah ini. Selanjutnya yang kita buat melalui aplikasi Zoom Meeting adalah ini. Untuk memulai pertemuan tersebut, kita tinggal klik mana, misalnya ini yang pertama nanti pada tanggal 1 Februari, kita tinggal klik saja start. Selanjutnya tadi kita belum membagikan link yang pertemuan kedua. Kita bisa klik di sini, kemudian kita copy invitation saja. Di sini sudah kita copy. Ini adalah link dari pertemuan yang sudah kita buat tadi. Nanti pesertanya tinggal mengklik saja di link ini, atau bisa join dengan memasukkan meeting ID dan passcode yang sudah kita share. Bagaimana sobat pintar? Mudah bukan? Demikian cara membuat jadwal pertemuan secara online menggunakan Zoom dengan dua cara, yaitu melalui browser dan melalui aplikasi Zoom Meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.